Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Mari bersama-sama di video pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk materi kelas 4 sekolah dasar, yakni pada tema 5, subtema 1. Adapun muatan pelajaran IPS tentang perjuangan tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, anak-anak, sebelum belajar kalian bisa mengambil buku pena kalian untuk pendamping sebagai sarana belajar kalian di rumah. Nah, kalian bisa membuka buku pena pada halaman 86 pembelajaran 5. Mari kita bahas tentang materi perjuangan tokoh pada kerajaan Hindu dan Buddha. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Indonesia memiliki banyak pahlawan, di antaranya merupakan raja-raja terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan memiliki ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan, dan mempersatukan bangsa. Nah, salah satu tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha misalnya ada Raja Sanjaya. Jadi, pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan sentosa. Raja Sanjaya merupakan seorang pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Jadi, anak-anak, Raja Sanjaya ini merupakan pendiri Mataram kuno pada zaman dahulu. Namun tidak hanya Raja Sanjaya, anak-anak, ada juga tokoh yang lain pada kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, berikut ini beberapa tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, dan kalian bisa lihat pada halaman 86. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja yang berasal dari kerajaan Kutai di daerah Kalimantan Timur, anak-anak. Jadi Raja Mulawarman itu memiliki banyak sekali manfaat untuk rakyat-rakyatnya. Jadi Raja Mulawarman itu adalah raja yang berbudi luhur, raja yang baik, dan saat itu rakyatnya juga hidup dengan sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Dan Raja Mulawarman pun juga pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana untuk dilakukan upacara keagamaan yang dilakukan oleh agama Hindu saat itu. Serta Raja Mulawarman juga pernah membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Nah, ini untuk Raja Mulawarman, raja dari kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Berikutnya adalah Raja Purnawarman yang berasal dari kerajaan Tarumanegara di daerah Jawa Barat. Jadi Raja Purnawarman ini pernah membuat sebuah selokan air yang digunakan untuk mengaliri lahan pertanian, karena di daerah Jawa Barat memang sangat subur karena banyak sekali pegunungan di daerah sana. Nah, kemudian Raja Purnawarman pula pernah memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan Raja Purnawarman ini, raja dari kerajaan Tarumanegara, adalah seorang raja yang bijaksana dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang berikutnya adalah Raja Hayam Wuruk yang berasal dari kerajaan Majapahit yang terletak di daerah Jawa Timur ya. Raja Hayam Wuruk pernah membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, anak-anak. Jadi sudah bisa menguasai hampir sebagian Nusantara dan luar dari bangsa Indonesia ketika itu. Raja Hayam Wuruk juga pernah mensejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta untuk pengairan di sawah. Jadi Raja Hayam Wuruk juga mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan apa? Dengan membuka lahan pertanian dan membuat bendungan untuk perairan.
Dan pada saat itu rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanan yang kuat dari serangan musuh. Jadi memang saat itu kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan yang sangat kuat, bisa menjadi pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Nah, itu untuk Raja Hayam Wuruk. Langsung menyambung. Kemudian adalah Mahapatih Gajah Mada. Ini juga berasal dari Kerajaan Majapahit, adalah seorang Mahapatih yang gagah berani untuk menaklukkan wilayah agar dapat dipersatukan. Jadi memang zaman dahulu terdapat beberapa wilayah-wilayah yang belum menjadi satu. Kemudian pada masa Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada berusaha untuk menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara dalam satu naungan Kerajaan Majapahit. Dan tugasnya adalah menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan para musuh atau bangsa lain. Nah, dari Mahapatih Gajah Mada pula muncul sebuah sumpah atau semboyan yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Jadi Sumpah Palapa itu diutarakan oleh Patih Gajah Mada yang intinya adalah Mahapatih Gajah Mada tidak akan bersenang-senang atau tidak akan menikmati kekuasaannya sebelum dapat menguasai seluruh Nusantara pada saat itu. Jadi tidak akan melakukan kegiatan senang-senang sebelum dapat menguasai atau mempersatukan seluruh Nusantara menjadi satu naungan. Nah, itu adalah Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Nah, yang berikutnya adalah Raja Balaputradewa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan. Nah, Raja Balaputradewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya, anak-anak. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat, menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan Raja Balaputradewa pula membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha pada masa itu. Nah, anak-anak, ini tadi penyampaian materi dari Pak Guru tentang perjuangan tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Semoga informasi yang ada di buku Bupena kalian ini bisa menambah wawasan kalian tentang kerajaan Hindu Buddha, serta kalian bisa memahami karakter-karakter yang nampak dari tokoh tersebut. Terdapat banyak sekali nilai-nilai karakter yang bisa dilihat dari para tokoh, dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Seperti contoh adanya nilai kepahlawanan cinta tanah air, dengan sangat mencintai tanah atau kerajaan yang mereka pimpin. Kemudian pantang menyerah, jadi bagaimana kegigihan dan semangat serta pantang menyerah para raja tersebut untuk berusaha mensejahterakan serta mengutamakan kepentingan rakyat, bahkan untuk beberapa kerajaan berusaha untuk mampu menyatukan daerah-daerah menjadi satu naungan dalam kerajaan tersebut. Nah, itu juga termasuk nilai karakter pantang menyerah. Kemudian terdapat juga nilai rela berkorban. Rela berkorban dalam hal apa ini, Pak Perdana? Yakni rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk mau berperang, bertempur dengan bangsa lain untuk mempertahankan kejayaan negaranya masing-masing atau kejayaan kerajaannya masing-masing. Nah, ini juga salah satu nilai karakter yang bisa dilihat anak-anak. Serta kerja keras. Jadi tanpa adanya kerja keras tidak mungkin semua kesuksesan atau masa kejayaan kerajaan tersebut bisa tercapai. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat nilai-nilai yang bisa kita teladani dari beberapa karakter yang tadi Pak Guru sampaikan, yakni cinta tanah air, pantang menyerah, rela berkorban, dan kerja keras. Nah, itu anak-anak materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang perjuangan tokoh pada masa kerajaan Hindu Buddha dan karakter apa sajakah yang bisa kita lihat dan kita ambil dari beberapa tokoh tersebut. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan bisa menambah kalian dalam hal informasi tentang kerajaan-kerajaan serta bisa mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini.
Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.